Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Semoga kita semuanya selalu ada dalam rahmat sekaligus dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum melanjutkan ke pembahasan di konten kali ini, mari pasti minta dukungannya atau supportnya untuk like, komen, share ataupun subscribe channelnya Mari Pasti ini. Dan Mari Pasti ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport ataupun sudah mendukung channelnya Mari Pasti ini. Baik teman-teman, di konten kali ini Mari Pasti masih akan membahas mengenai harta warisan yang mana dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala kepada sosok seseorang yang dikonsepkan Ratu Adil ataupun Satyo Piningit. Dan Mari Pasti sampaikan kembali, sosok seseorang yang dikonsepkan Ratu Adil ataupun Satyo Piningit itu adalah Mari Pasti sendiri. Dan di konten kali ini juga Mari Pasti akan menyampaikan kembali mengenai ciri-ciri sosok seseorang yang dikonsepkan Ratu Adil ataupun Satyo Piningit itu Mari Pasti sendiri, yang mana ciri-cirinya itu: satu, berparas Krishna Batara Indra; yang kedua, tidak pendek ataupun tidak tinggi, sedang-sedang saja postur tubuhnya; dan yang ketiga, giginya renggang; dan yang keempat, mempunyai daya tarik; dan yang kelima, jiwa raganya menyatu dengan alam. Dan yang mana masih berkaitan, Mari Pasti sampai kembali, masih berkaitan dengan yang digelarkan ataupun yang dikonsepkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa mengenai reinkarnasi Insinyur Soekarno Wangsit Prabu Siliwangi. Kenapa kok disangkut pautkan mengenai reinkarnasi Insinyur Soekarno Wangsit Prabu Siliwangi? Karena Mari Pasti jujur akan menyampaikan mengenai suatu konsep yang disebutkan reinkarnasi tersebut itu, yang mana telah disampaikan ataupun ada seorang ulama besar, bahkan gelarnya itu guru besar, Al-Maghfurlah Kiai Haji Abu Yauji Tutusi rahimahullah ta'ala anhu, Pasar Kemis Cilongo, Tangerang, Banten, yang mana di dalam isi ceramahnya beliau Al-Maghfurlah guru besar menyampaikan bahwa yang harus memegang negara kesatuan Republik Indonesia ini harus tipe-tipe Bung Karno. Dan bahkan beliau menyampaikan jangan risau, jangan gundah gulana, karena masih ada. Dan saya yakin, Mari Pasti yakin, itu atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, yang mana terbukanya suatu petunjuk melalui Al-Maghfurlah guru besar dengan hasil ataupun yang diperoleh dari hasil kealimannya beliau Al-Maghfurlah, kefakihannya beliau guru besar Al-Maghfurlah, dari hasil juga tirakatnya beliau Al-Maghfurlah guru besar. Karena siapa yang tidak tahu kepada guru besar Al-Maghfurlah, beliau adalah orang yang masyhur akan keilmuannya, akan kealimannya. Kita sebagai penganut agama Islam, sedangkan ketika melihat kealiman beliau tidak ada keraguan sedikit pun.
Dan itu semua sudah menjadi rahasia yang telah dibukakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala melalui perantara kepada yang dianugerahkan kepada Al-Maghfurlah Guru Besar Kiai Haji Abu Ya'uji rahimahullah ta'ala. Dan selanjutnya di konten kali ini juga Mahdi Pasih akan membahas kembali, kita bahas kembali mengenai ciri-ciri tadi, ciri-ciri konsep Ratu Adil ataupun Satyo Piningit. Tadi salah satunya yaitu berparas seperti Krishna Batra Indra. Kedua, berpostur tubuh tidak tinggi ataupun tidak pendek, sedang-sedang saja. Dan yang ketiga, giginya renggang. Dan yang keempat, mempunyai daya tarik. Dan yang kelima, jiwa raganya menyatu dengan alam. Dan yang mana dianugerahi juga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan harta warisan. Mahdi Pasih di sini akan membahas mengenai harta warisan. Mahdi Pasih sampai kembali, betul teman-teman, ada hak untuk dimintai sedekah, akan tetapi harta yang ada di bank dunia. Dan Mahdi Pasih bertanggung jawab atas statement ataupun mengemukakannya statement mengenai harta warisan tersebut. Harta warisan tersebut dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala kepada diri Mahdi Pasih. Dan yang bisa mengambilnya pun hanya Mahdi Pasih. Mahdi Pasih bertanggung jawab 100% akan statement yang dikemukakan oleh Mahdi Pasih ini sendiri, tanpa harus melibatkan siapapun dan tanpa ingin melibatkan siapapun. Dan yang mana ada kaitannya juga dengan menduduki suatu kursi jabatan kepemimpinan, yaitu menjadi kepresidenan, menjadi presiden di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan jika sudah saatnya atau waktunya, aku yakin, bismillahirrahmanirrahim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aku yakin ketika Tuhan sudah berkehendak terjadi, maka akan terjadi. Nah, jadi balik lagi, betul ada hak untuk dimintai sedekah mengenai harta warisan tersebut, akan tetapi harta yang ada di bank dunia dan ada kaitannya ketika sudah mulai menduduki suatu jabatan kepresidenan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jelas ya teman-teman, dan tidak ada sangkut pautnya atau hubungannya sedikit pun, sepeser pun dengan harta benda yang dimiliki oleh Mahdi Pasih sekarang, ataupun harta benda yang dimiliki oleh saudara-saudara Mahdi Pasih, orang-orang terdekat dengan Mahdi Pasih. Dan Mahdi Pasih mempertanggungjawabkan atas semua statement yang berkenaan dengan mengenai ciri-ciri sosok Ratu Adil, Satyo Piningit, reinkarnasi Isu Soekarno, Masih Prabu Siliwangi, dan yang diwarisi terus yang dimintai ada haknya untuk dimintai sedekah. Mahdi Pasih bertanggung jawab 100% tanpa harus melibatkan siapapun dan tanpa ingin melibatkan siapapun. Jelas ya teman-teman. Adapun orang lain yang memberikan suatu pandangan, penilaian kepada Mahdi Pasih, jangan menghayal, jangan halusinasi, jangan ngomong kesana kemari. Terserah, silahkan mempunyai pandangan, karena itu hak masing-masing untuk memberikan suatu pandangan atau penilaian. Akan tetapi Mahdi Pasih punya jawaban tersendiri, yang mana orang yang bukan diwarisi sekaligus bukan orang yang bukan menjalani pasti akan menjawab seperti itu, akan memberikan pandangan ataupun penilaian seperti itu, teman-teman. Nah, jadi pada kali ini
sekian saja. Tapi sebelum Maladi Pasi menutup konten kali ini, Maladi Pasi akan memberikan suatu selingan tambahan ataupun sebelum penutupan dengan sebuah lagu yang mungkin tidak full lah lagunya, hanya sedikit penyarepnya saja, yaitu cover lagunya Ariel Peter Pan ataupun Noah yang terdalam, penyarepnya saja. Takkan lelah aku menanti, takkan hilang cintaku ini, hingga saat kau kan kembali, kan ku pendam di hati saja. Ya, mungkin cukup sekian dari Maladi Pasi. Semoga selingan lagunya bisa menghibur teman-teman semuanya. Dan Maladi Pasi minta maaf bila ada perkataan atau perilaku dari Maladi Pasi yang kurang berkenan ataupun tidak berkenan sekalipun kepada teman-teman. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.